left, right, hey, left, right, left, right. Hey, go. hold up, I ain't with that. Devil try to get his lick back. Pull up, pew, spin back. Pull up, pew, spin. Ayah, ngomong-ngomong, di mana kantor polisinya? Apakah sudah dekat? Sepertinya sudah dekat. Itu tinggal saja. Ayo, cepat jalan. Apakah benar ya kalau ini tempatnya? Sepertinya ini tempat yang ayah pernah kunjungi. Ayo nak, kita masuk. Kenapa kamu bisa-bisanya melakukan itu? Apakah dia pernah jahat sama kamu? Ada apa sebenarnya? Kamu itu masih muda, seharusnya tidak melakukan hal-hal yang sampai-sampai membocorkan data-data pribadi orang. Itu namanya privasi, gak boleh disebar begitu saja. Anda mengerti maksud saya? Kamu tuh masih muda, sebentar lagi memasuki usia dewasa. Kamu harus berpikir panjang dong. Iya, itu waktu saya masih nakal dan ikut pergaulan bebas. Saking nakalnya saya sampai dikeluarkan dari sekolah dan saya dikirim sama bapak saya ke Korea. Dan sampai akhirnya saya kembali ke sini dan saya tahu saya sudah berbuat jahat. Jadi kenapa kamu bisa berbuat jahat? Apa ada teman yang mempengaruhi kamu sampai bisa-bisanya membocorkan identitas data orang lain? Iya, saya tahu, saya menyesal. Waktu dulu saya benci Prilly. Pak, dilihat dari mukanya dia kayak merasa menyesal, Pak. Apa sebaiknya kita bebaskan saja dia? Kasihan loh, Pak, dia masih muda. Dia juga harus menyelesaikan sekolah sampai lulus. Bapak gak kasihan. Udah tahu dia masih muda, masih saja berbuat nekat seperti itu. Sudahlah, Pak, kasihan loh dia. Bagaimanapun juga, dia juga pernah membantu seorang gadis yang diculik loh. Namanya Prilly kan. Lagi pula ini juga gak kriminal banget. Kecuali kalau yang kriminal banget itu dia pernah menabrak orang, kekerasan fisik, ataupun lagi kasus viral-viralnya itu loh yang di TV. Udah ya Pak, maafkan saja dia Pak. Ya sudah, saya akan memberikan satu kesempatan lagi untuk bebas. Ian, aku nggak nyangka kamu kenapa bisa jadi kayak begini sih. Apa yang telah kamu lakukan sampai-sampai dipanggil polisi seperti ini? Kakak tidak pernah mengajarkan berbuat jahat seperti ini. Kamu kenapa sih? Apakah kakak punya salah sama kamu? Ian, kenapa kamu jadi seperti ini? Kenapa kamu bisa ada di kantor polisi seperti ini? Apakah kamu punya masalah?
Ayah, kenapa ada di sini? Bukankah ayah tidak peduli lagi sama aku? Ayah itu menganggap aku sebagai anak nakal, anak bodoh dan ceroboh, dan aku tidak seperti kakak yang pintar, prestasi, dan juga anak yang peduli sama orang lain. Kenapa ayah kesini? Seharusnya ayah tidak di sini. Ayah tahu kan, aku itu anak jahat. Jadi ayah tidak perlu datang ke sini. Kamu jangan ngomong seperti itu, nak. Ayah itu sebenarnya sayang sama kamu. Waktu kecil juga kamu tapi apa yang terjadi setelah kamu disekolahkan? Kamu malah berbuat nakal. Terus ayah berusaha untuk menasihati kamu malah ngebantah. Itulah sebab ayah marah sama kamu. Maafkan ayah kalau ayah salah, tapi ini juga kebaikanmu juga, nak. Jadi di balik ini ayah sebenarnya sayang sama aku. Sampai aku jelas seperti ini. Maafkan aku ya. Sedih banget, kasihan sekali dia. Bagaimana keputusan Bapak? Dia itu masih muda loh, Pak. Sepertinya dia menyesal. Kamu saya bebaskan, tapi saya akan kasih kamu satu kesempatan lagi. Janji ya, kamu tidak akan berbuat jahat lagi. Ian, kamu saya bebaskan. Alhamdulillah. Pak polisi, makasih ya, saya janji saya nggak berbuat jahat lagi. Aduh, sebenarnya Ian di mana sih? Kok nggak pulang-pulang ya? Apa jangan-jangan ada yang terjadi sesuatu sama dia? Aduh, kepalaku kok sakit lagi ya? Ian, kamu di mana sih, nak? Aduh, tante jangan sedih dong. Aku yakin Ian pasti nggak kenapa-kenapa kok, Tante jangan terlalu banyak mikir. Nanti kepala tante kumat lagi sakitnya. Masa tante tega sih bikin aku jadi sedih? Sedih atau nangis? Aneh banget, lo itu cowok, tapi kelakuannya kok kayak cewek. Jadi cowok mesti gentle. Lo apaan sih? Gue ini udah gentle tahu. Lihat nih badan gue, keker kan? Nih, lihat nih otot gue, gede kan? Tuh. Badan berotot doang pun. Tunggu. Kok bisa ya dengar kabar Ian dipanggil polisi? Apa jangan-jangan polisi sudah tahu ya perbuatan Ian kemarin? Iya, pantesan aja semenjak aku pulang itu mobil polisi mengarah ke sekolah begitu. Tahu-tahunya dengar kabar dari Javian kalau Ian dipanggil polisi. Aku tidak tahu kenapa. Hah? Yang bener lu kok gak manggil gue sih kalau ada mobil polisi mengarah
Iya, karena Ian juga membocorkan data-data Willy saat itu. Itu kan dia masih belum tobat ya. Dan juga saat itu masih bermasalah juga. Aku juga tidak tahu sih. Aku harap dia gak kenapa-kenapa lah. Ibu, Ian, akhirnya Ian pulang juga. Ibu khawatir sekali. Kamu kemana aja sih, Nak? Ibu, aku hilaf, Bu. Maafin aku. Aku tidak mau jadi orang jahat lagi. Aku takut, Bu. Aku tidak mau hidup di penjara. Aku tahu aku salah. Maafin aku. Tidak apa-apa kok, Nak. Yang penting kamu sudah mengakui kesalahan kamu. Ibu juga salah. Seharusnya ibu mengawasi kamu supaya kamu tidak berbuat seperti itu. Aduh, aku terharu sekali. Aku jadi ingat waktu aku dipeluk sama ibu. Kisahnya bikin terharu sampai-sampai aku ingin menangis. Tuh kan, mulai nangisnya. Mana katanya mau jadi cowok gentle, kok kayak begini? Terserah lo aja deh, gue emang gak ikut-ikutan. Ayah, aku mau ke kamar tidur dulu ya. Aku mau beresin tempat tidur. Iya, Jovian. Ayah juga udah lelah, pengen istirahat. Jangan lupa berdoa ya sebelum tidur. Aku tidak berasa ya kalau hari ini adalah hari Minggu. Jadi aku bisa berolahraga sepuasnya. Ada anjing juga di sini. Kamu berasal dari mana? Dan kamu gemesin banget. Oh, ternyata anjing ini ngerti model ya, sampai berpose kayak begitu. Lucu banget. Lah, ternyata anjing saya ada di sini. Aduh deh, maaf ya, anjing saya lepas. Soalnya anjing saya gak sabar ingin jalan-jalan.
ternyata anjing ini sudah punya majikan ya. Tadi anjing bapak hebat loh, bisa berpose kayak model pak. Oh, begitu ya dek. Biasa. Itu tandanya dia senang sama kamu. Dan anjing saya emang suka seperti ini kalau senang. Berpose kayak begitu. Tapi ngomong-ngomong, adek begitu senang ya melihat hewan. Biasanya sih kalau ada anjing saya suka takut. Tidak pak, buat apa saya takut? Kan anjing sama manusia sama-sama ciptaan Allah, jadi kita harus saling menyayangi. Wah, baru kali ini ya saya melihat anak yang sayang binatang. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Baik pak, hati-hati ya di jalan. Tumben sayang ngajak aku di tempat laut seperti ini. Rasanya kalau liburan sering di rumah. Tapi aku senang banget loh. Finally diajak jalan juga. Iya, karena ayah yang mau ngajak semuanya ke mall untuk sebagai hiburan saja. Kalian kan pasti bosan di rumah terus. Untuk sekarang kita bersenang-senang dulu ya di mall. Untuk belanja kalian bebas mau belanja apa saja. Wah, akhirnya aku jadi nggak sabar pengen beli buku. Soalnya katanya ada buku pengeluaran terbaru. Aku jadi senang. Akhirnya aku nggak sabar masuk ke mall ini. Dan juga untuk membeli buku baru yang pasti. Iya, ini sangat wajib. 나를 한 번 더 받아줄래 내가 돌아갈 곳은 너뿐이야 내 남은 사랑 너에게 바칠게 di mata ayah dan juga mau beli baju baru waktu itu nggak sikat pagi itu. Yang tadinya aku sedih terus, sekarang aku jadi merasa bahagia. Terima kasih ayah. Iya, sama-sama. Ayo semuanya kita masuk ke mall. Mari kita bersenang-senang hari ini. Aku jadi penasaran. Apa saja ya? Apa toko yang ada di mall 나를 한 번 더 받아줄래 내가 돌아갈 곳은 너뿐이야 내 남은 사랑 너에게 바칠게 넌 공기처럼 내 심장에 필요해 너무 답답해 심장이 멈춘 것만 같아 제발 나를 살게 해줘 난 다시 또 사랑에 빠진 것 같아 이제 사랑을 할 것 같아 언제나 내 곁을 지켜주면 같이 울어주는 세상과 난 사랑 처음 고백했을 때보다 크게 너를 사랑한다 외칠게 내가 살아갈 곳은 네
pesan donat rasa apa? Kalian mau rasa coklat, strawberry, atau vanilla? Semuanya ada. Saya pesan donat 4 kotak ya Pak, untuk keluarga. Kalau soal rasa, bebas mau rasa apa saja boleh. Karena aku mau cobain semua varian rasa yang ada di toko ini. Semua rasa ya? Oh, boleh banget. Kalian tunggu di sini ya. Saya akan mempersiapkan donat untuk Anda. Silakan kalian semua duduk. Ayah, kayaknya aku mau cobain barbeque deh. Soalnya aku lagi kepengen barbeque. Ya sudah, nanti ayah belikan. Iya, udah lama aku nggak makan barbeque. Nanti kalau sudah ke mall, kita mau kemana lagi ya? Kita istirahat dulu ya. Setelah itu, kita jalan-jalan ke wahana roller coaster rencananya. Oh, begitu ya. Aku senang banget hari ini. Kapan-kapan aku akan belanja lagi di tempat ini. Wah, nggak berasa ya. Akhirnya belanja Anda sudah beres. Dibeli. Aduh, Mama lupa bawa mobil. Gimana ini ya? Kita pulang pakai apa dong? Jangan khawatir, nanti ayah pesan Grab taksi ya. Tunggu sebentar ya, biar ayah carikan mobil yang tercepat untuk sampai ke rumah. Tolong ya Pak, sebenarnya yang kasus Ian bukan dia yang salah. Sebenarnya aku yang menyuruh dia untuk membocorkan data-data Lily. Aku mohon jangan tangkap dia, tangkap aku saja. Akulah dalang dari semua ini, karena ada seseorang yang mengancam saya. Dan bodohnya saya mengikuti aturan si pelaku. Sebenarnya saya saksi mata. Saya tahu siapa yang menabrak Prilly waktu itu sampai dia hilang ingatan. Dia itu teman saya. Jadi aku mohon jangan menjerumuskan Ian ke penjara. Sebenarnya aku yang menyuruh dia untuk membocorkan data-data Prilly. Tolong percayakan kepada saya. Sayalah saksinya. Lah, bagaimana bisa kamu jadi saksi tapi kamu pelaku yang membocorkan data tersebut? Apakah kita harus percaya sama dia? Sepertinya kita harus percaya sama dia. Dia mungkin berkata jujur. Terus kita harus gimana menangkap dia? Sepertinya saya pernah melihat dia. Dia adalah pembuli terkenal di sekolah SMP di daerah Bogor. Nah, kini sekarang aku tahu Anda adalah pembuli di SMP sampai siswanya ada yang meninggal. Anda ditahan karena membocorkan data-data pribadi
Jadi kita bebas jalan-jalan. Iya, nggak berasa ya, udah weekend aja. Rencananya sih nanti saya mau pergi ke Ancol. Kalau aku sih kemana aja juga boleh. Bagaimana kalau kita pergi ke toko es krim aja? Soalnya aku lagi kepengen es krim nih. Gimana? Kalian setuju? Oh, boleh aja. Malahan aku senang banget belanja es krim. Oh, oke kalau kayak begitu. Makasih, Ren, atas pendapatmu. Es krimnya sangat recommended sekali. Rasanya luar biasa, bikin saya mendapatkan ide. Habis itu kita mau pulang ke rumah nih. Cuaca lagi panas tahu. Jangan dong, rencananya aku pengen jalan-jalan ke wahana, seru tahu. Kalau aku sih biasanya pengen ke tempat stadion bola. Udah lama nih aku nonton bola. Ya sudah, terserah kalian sih pada mau kemana. Kalau aku mau pulang, soalnya sayang nih belanjaannya. Bagaimana Pak? Apakah ada kasus lain yang menyangkut soal Prilly? Sayangnya saya belum ada kasus lain yang menimpa Prilly tentang kebocoran Prilly yang tidak wajar. Apakah Bapak tahu siapa pelakunya? Atau ada orang lain mungkin yang mengetahuinya? Sepertinya tidak ada. Mungkin kita harus mencarinya dengan teliti tentang kasus data-data tersebut. Coba cari berkas tentang Monica. Saya curiga dengan anak itu. Ini Pak, kaset yang mempunyai beberapa bukti dari Monica. Mungkin saja kita harus cari tahu siapa yang sudah menabrak Prilly sampai akhirnya Prilly hilang ingatan. Dia adalah satu-satunya yang melihat saksi mata atas kecelakaan tersebut. Nah, ini aku cari. Ya udah, kita coba pasang kasetnya di laptop ini. Coba kita lihat dulu apa yang telah terjadi setelah korban tertabrak. Jangan-jangan ada seseorang lagi aku tabrak. Aduh, gimana ini? Orang bakalan lihat nggak ya? Aduh, kalau beneran ada orang yang ketabrak, aku bisa dipenjara. Kira-kira ada orang kaya yang melihat ini? Kayaknya di sini sepi. Pokoknya aku harus lari sebelum orang-orang itu datang dan mengira aku adalah pelakunya. Pokoknya aku harus lari. Ini bisa merusak reputasi sekolah kuliah saya. Saya harus lari dari sini. Hah? Jadi Lucy pelakunya? Kok bisa-bisanya dia melakukan ini? Dia adalah pelaku yang sebenarnya. Bukannya tanggung jawab, malah lari.
korban kehilangan ingatannya.